Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari silakan untuk berdoa dengan harapan semoga pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir yang insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian harian pelajaran 2 ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Kita lanjutkan kitab-kitab Allah yang akan kita pelajari. Yang ketiga adalah kitab Injil. Silakan anak-anak catat. Video boleh di-pause agar tidak ketinggalan di pembahasan selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ya, ini ya. Kapan? Pada sekitar abad 1 Masehi, tepatnya di daerah Yerusalem. Ini ada di buku kalian. Dan kitab Injil ini berbahasa Yunani. Ya, yang artinya kabar selamat. Pelajaran yang baru atau kabar gembira. Ini arti Injil dalam bahasa Yunani. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama. Apa saja sih isi pokok kitab Injil ini? Ini bisa kalian catat anak-anak. Yang pertama adalah tentang perintah untuk mengesahkan Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu maha tunggal satu, qul huwallahu ahad kalau dalam Al-Qur'annya. Yang kedua, diajarkan di dalam kitab Injil ini tidak menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Menyekutukan itu artinya kita tidak boleh mempercayai lagi Tuhan selain Allah. Jadi hanya satu Tuhan yang wajib kita sembah, yang kita yakini, yang kita imani, hanya satu esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam kitab Injil itu namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Inilah 3 pokok isi kitab Injil. Perintah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, penjelasan bahwa akan ada di akhir zaman akan lahir nabi, dan nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut anak-anak. Ini ada perihal penting yang kalian perlu pahami dan catat. Lalu bagaimana dengan kitab Injil yang sekarang? Nah, yang sekarang ini dianut, dipegang, dipelajari oleh yang berbeda agama, yaitu agama Nasrani atau Kristen. Bagaimana? Ini jawabannya anak-anak. Kitab Injil yang beredar sekarang isinya, ini catat, sudah tidak asli. Berbeda pada saat Nabi Isa saat berdakwah. Sudah berbeda anak-anak isinya. Sudah tidak asli. Karena apa? Karena isinya telah dirubah dan diganti dari hasil pemikiran manusia yang bernama ini nih, Martinus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain. Artinya kitab Injil yang sekarang dengan yang dulu pada masa Nabi Isa alaihissalam sudah berbeda. Kesimpulannya, Nabi Isa adalah seorang manusia yang Allah utus sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah ajaran Allah. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan ataupun anak Tuhan, ya, bukan. Tapi Nabi Isa itu adalah seorang manusia pilihan Allah.
Allah utus sebagai nabi dan rasul itu. Nah, kesimpulan yang terakhir, maka dari itu kita tidak boleh mempelajarinya. Ya, cukup kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna agama Islam. Nah, jadi Al-Quran turun terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna agama Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup kita semua agar hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi ini anak ya, penting ini ya. Jadi kitab yang dulu dengan yang sekarang, Injil ini sudah berbeda isinya. Baik, kita lanjut ke kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Tadi sudah kita bahas, Al-Quran itu adalah kitab terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab selanjutnya dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, Al-Quran sebagai penyempurna. Baik, ini ada di buku kalian, bisa kalian baca. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad keberapa? 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Ini anak ya, catat Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Pertama kali turun Al-Quran itu. Tepatnya di kota Mekah, dan Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul, mulai mengajarkan, mendakwahkan agama Islam mulai umur 40 tahun. Mendapati kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat ya anak-anak. Terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Ada perbedaan anak, ada yang menyebutkan 6.666 ayat untuk ayatnya. Jadi 114 surat, 30 juz, 6.236 atau 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan turunnya, maksudnya berangsur-angsur selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran itu adalah penyempurna kitab sebelumnya. Ini kesimpulan terakhir. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Turun di 2 kota anak-anak. Al-Quran turun pertama di kota Mekah, yang kedua turun di kota Madinah. Surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini disebut golongan surat Makkiyah. Jadi surat-surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ke Madinah, itu adalah surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ya, dari Mekah ke Madinah, setelah hijrah disebut dengan golongan surat Madaniyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Ada hikmahnya. 1, agar Al-Quran mudah dipahami, agar mudah dihafal, agar dapat meresapi ayat demi ayat. Yang terakhir, untuk menjawab permasalahan yang ada. Jadi ini hikmahnya. Silakan catat anak-anak. Selanjutnya, ya ini juga kesimpulan dari isi Al-Quran tadi sudah kita bahas. Ahyu yang pertama, surat yang pertama turun itu tadi di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. 6 dan seterusnya itu di berikutnya. Jadi 1-5 terlebih dahulu. Pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Pertama kali Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Tahunnya tahun 610 Masehi. Ayat yang terakhir turun apa? Kalau tadi yang pertama Al-Alaq. Yang terakhir turun ada Al-Maidah ayat 3. Diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Zulhijjah ya, tahun 10 Hijriah ya. Baik, ini isi pokok kandungan Al-Quran. Isinya ini anak-anak ya, kita lihat. Yang pertama, Al-Quran itu tentang akidah, keimanan kita. Yang kedua tentang akhlak, sikap baik yang terpuji. Yang ketiga tentang muamalah, tentang kita berinteraksi, tentang kita bersosialisasi, jual beli dan lain sebagainya. Yang keempat ada sejarah Nabi dan lain-lain. Yang kelima ada hukum-hukum.
Yang keenam, janji dan ancaman. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Inilah isi pokok kandungan Al-Quran. Baik, yang terakhir anak-anak, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah ini yang dapat kita tiru anak-anak, kita cerminkan sehari-hari. Apa? Mengakui, menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, seperti tadi Taurat, Zabur, Injil ya. Kita harus yakin walaupun ada isi yang dirubah, tapi tetap kita harus mengakui itu kitab Allah yang dulu itu, tapi isinya yang sempurna adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran kitab yang paling utama, yang paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup, tuntunan hidup agar hidup kita selamat, ada arah dan tujuannya. Dan yang terakhir, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya maksudnya kita untuk pada Allah, kita bekerja, kita sekolah, belajar, itu tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.